Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Jari Aljabar bersama saya Pak Bahar. Apa kabar Bapak dan Ibu guru, para orang tua siswa dan mahasiswa dimanapun berada? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu, amin. Jumpa kita kali ini akan membahas 3 tips belajar matematika agar lebih mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan bagi anak-anak. Bapak dan Ibu guru serta para orang tua siswa, belajar matematika itu harus dengan ilmu. Ilmu tentang mengajar dan ilmu tentang matematika itu sendiri. Oleh karena itu, 3 tips ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita, sehingga kita harus mengetahuinya agar proses belajar mengajar kepada anak-anak dapat berjalan dengan baik. Apa 3 hal itu? Pertama adalah belajar matematika harus dengan metode yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah matematika itu sendiri. Dan yang kedua adalah belajar dengan logika anak yang sedang kita kembangkan. Dan yang ketiga adalah belajar dengan tahap-tahap yang berurutan dengan tanpa menggunakan alat apapun. Baik, kalau begitu langsung saja kita simak 3 tips berikut ini. Tips yang pertama adalah belajar matematika dengan metode yang baik dan benar sesuai dengan kaidah matematika. Kenapa ini menjadi penting dan harus menjadi perhatian kita? Karena banyak metode-metode bermunculan yang alih-alih katanya untuk membuat anak-anak lebih cepat berhitung. Tetapi kenyataannya adalah anak-anak justru menjadi bingung. Ya. Contoh soal misalnya, ketika anak belajar di sekolah dengan bilangan basis 10, ada metode yang justru menggunakan bilangan basis 5. Ya. Dengan alasan agar anak lebih cepat berhitungnya. Bapak dan Ibu guru serta para orang tua siswa, targetnya adalah bukan anak menjadi cepat berhitung, tetapi bagaimana anak-anak cepat memahami, sehingga nantinya akan cepat berhitung. Nah, cepat memahami ini harus sesuai dengan kaidah matematika, matematika yang baik dan benar. Ya. Nah, kemudian ada lagi contoh soal, misalnya 7 ditambah berapa supaya menjadi 10, atau 7 tambah titik-titik sama dengan 10. Nah, ketika anak sedang belajar penjumlahan, tiba-tiba yang digunakan adalah masuk metode pengurangan. Nah, ini membuat anak menjadi bingung. Ya. Atau contoh pengurangan, ketika anak-anak sedang belajar pengurangan, tiba-tiba yang digunakan masuk adalah metode penjumlahan. Nah, ini yang membuat anak menjadi bingung. Ya. Seharusnya pembelajaran itu diselesaikan dulu, ya, satu operasi ke operasi yang lain. Ketika sedang belajar operasi penjumlahan, selesaikan dulu. Semua dilakukan dengan proses atau metode penjumlahan. Ketika selesai, pindah ke operasi pengurangan, lanjutkan, ya, operasi pengurangan. Jadi ketika anak belajar tentang pengurangan, gunakan metode-metode pengurangan. Ya. Kemudian setelah penjumlahan selesai, pengurangan selesai, baru kemudian kombinasi, ya, kombinasi penjumlahan dan pengurangan. Ya. Setelah semua anak paham apa yang dimaksud dengan penjumlahan, pengurangan, dan kombinasinya, silakan lanjutkan proses pembelajaran berikutnya, yaitu dengan memberikan pengenalan sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, dan kombinasinya. Misalnya sifat itu adalah sifat komutatif, sifat asosiatif, dan seterusnya. Inilah proses pembelajaran yang harus kita perhatikan kepada anak. Oleh karena itu, menjadi sangat penting belajar matematika dengan metode yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Berikutnya adalah tips yang kedua.
Tips yang kedua adalah belajar matematika dengan logika anak yang sedang kita bangun. Bapak dan Ibu guru serta para orang tua siswa, seringkali kita mengajar matematika kepada anak. Anak sulit memahami penjelasan-penjelasan yang kita berikan. Mengapa demikian? Karena dalam proses belajar mengajar tersebut, kita memulainya dengan logika kita yang sudah tinggi. Padahal logika anak masih sangat terbatas. Sehingga apa yang kita sampaikan dan apa yang diterima oleh anak tidak nyambung. Anak menjadi stres menerima penjelasan kita, dan kita menjadi emosi karena anak tidak memahami penjelasan kita. Nah, karena itu akhirnya proses belajar mengajar tidak efektif, ya, tidak berjalan dengan baik. Ya. Nah, mulai dari sekarang, ayo kita rubah. Kita memulainya dengan pembelajaran ini dengan logika anak yang sedang kita bangun. Jangan memulainya dengan logika kita yang sudah tinggi. Nah, karena itu menjadi penting kita belajar memahami tentang logika anak, ya, agar proses pembelajaran matematika yang kita berikan ini bisa diterima dengan baik, dan proses belajar ini menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat, cerdas, dan menyenangkan bagi anak-anak. Inilah target kita agar proses pembelajaran ini bisa diterima oleh anak. Tips yang ketiga adalah belajar matematika dengan tahapan-tahapan yang berurutan, tanpa menggunakan alat apapun. Bapak dan Ibu guru serta para orang tua siswa, mengapa tahapan pembelajaran ini menjadi penting kita perhatikan? Karena seringkali terjadi ketika anak belajar dalam materi tertentu, belum selesai tahapannya dilalui dengan baik, sudah masuk materi yang baru. Misalnya saja, ketika anak baru saja belajar tentang penjumlahan, belum selesai tahapannya dilalui dengan baik, sudah masuk pengurangan. Atau misalnya ketika anak baru saja belajar perkalian, belum selesai tahapannya dilalui dengan baik, sudah masuk materi pembagian. Disinilah anak akhirnya menjadi kesulitan mengikuti pembelajaran tahap berikutnya. Nah, oleh karena itu, menjadi penting bagi kita sebagai guru, sebagai orang tua, untuk memperhatikan tahapan-tahapan pembelajaran matematika ini dengan baik. Jangan sampai ada tahapan yang terlewat sehingga anak tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya. Nah, inilah tips yang ketiga. Bapak dan Ibu guru serta para orang tua siswa, itulah tadi tips belajar matematika di metode jari aljabar. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda, sehingga proses belajar mengajar kepada anak dapat berjalan dengan baik, dapat diikuti lebih mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan bagi anak-anak. Jangan lupa ikuti terus tutorial pendidikan anak di channel Jari Aljabar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.